Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, setiap orang pada dasarnya berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat saat ini bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan media elektronik, media cetak, atau media sosial. Sedangkan secara tidak langsung bisa dilakukan dengan cara melakukan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari ekspresi demokrasi untuk menyuarakan kritik atau tuntutan terhadap suatu isu tertentu. Namun harus dilakukan sesuai aturan hukum yang ada dan tidak boleh bersifat anarkis atau menimbulkan permusuhan dan kekerasan. Dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026, pengaturan tentang pawai, unjuk rasa, dan demonstrasi diatur dalam pasal 256 yang ditempatkan dalam bagian keempat tentang gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Pada paragraf 1 tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Perlu diketahui bahwa pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Akan tetapi, pengaturan ini tidak lain dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, masyarakat dan aparat penegak hukum harus memahami ini dengan baik supaya dalam penegakan hukumnya tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan maksud dari pengaturan pasal 256. Dalam pasal 256 dikatakan setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 2 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf B yaitu sebesar 10 juta rupiah. Sahabat penyuluh, tindak pidana yang diatur dalam pasal 256 adalah delik material. Untuk dapat dinyatakan bersalah memenuhi delik ini maka harus dapat dibuktikan dengan adanya akibat dari tindakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukan di jalan umum atau tempat umum. Adapun akibat yang harus dibuktikan adalah terganggunya kepentingan umum. Dalam penjelasan pasal 256 KUHP baru yang dimaksud dengan terganggunya kepentingan umum adalah tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Kemudian unsur-unsur dari pasal 256 KUHP baru yaitu pertama, tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang untuk mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum. Dan kedua, adanya akibat berupa terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat. Unsur tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang untuk mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum. Unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa memang tidak ada pemberitahuan yang disampaikan kepada pihak yang berwajib dari perwakilan suatu kelompok masyarakat tertentu atas pelaksanaan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang akan dilakukan di jalan umum atau tempat umum. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada pihak yang berwajib. Apabila disampaikan secara lisan, maka wajib untuk dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti bahwa pemberitahuan telah dilakukan. Unsur adanya akibat berupa terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat. Untuk dipenuhinya unsur ini, akibat yang ditimbulkan dari tindakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi yang dilakukan di jalan umum atau tempat umum dapat dikatakan terbukti apabila dipenuhinya salah satu akibat dari kemungkinan adanya 3 akibat yang dapat ditimbulkan, yaitu terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran,
atau huru-hara dalam masyarakat. Oleh karena dirumuskan secara alternatif, maka cukup dengan terpenuhinya salah satu akibat saja, maka unsur kedua ini dapat dikatakan telah terbukti. Bisa saja akibat yang terjadi adalah keonaran saja atau hanya terganggunya kepentingan umum, maka hal ini sudah dapat dikatakan memenuhi unsur yang kedua dari pasal 256 KUHP baru. Sahabat penyuluh, yang perlu menjadi catatan bahwa apabila terjadi akibat tersebut, namun perwakilan dari kelompok yang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum, apakah para pelaku dapat dipidana? Apabila perwakilan telah memberitahukan, maka dengan sendirinya unsur yang pertama tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya unsur yang pertama, maka secara otomatis unsur-unsur pasal 256 KUHP tidak terpenuhi dan dengan sendirinya para pelaku tidak dapat dipidana atas dasar pasal 256. Sahabat penyuluh, demikian tentang pengaturan pawai unjuk rasa atau demonstrasi sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 256 KUHP baru yang nantinya mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.